Gadis itu menangis, tidak saja oleh rasa kesakitan, akan tetapi juga rasa sedih dan takut. Laki-laki itu berulang kali melakukan hal yang sama atas tubuh Nyi Ija, sehingga gadis itu hampir jatuh pingsan. Ia tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Sewaktu pagi harinya, abang beca itu keluar setelah lebih dulu meninggalkan ancaman. "Jangan coba-coba lari, kau akan kubunuh bila kutemukan." Jangankan lari, turun saja dari tempat tidur Ija tak sanggup. Mana pintu dikunci pula dari luar. Ia hanya menangis sampai matanya bengkak terus-menerus. Akhirnya, laki-laki itu datang, menyuruhnya mandi dan berganti pakaian, memberinya makan nasi bungkus. Tetapi Ija tidak bisa menikmati makanan yang dalam keadaan lain pasti sangat enak itu. Ada goreng ayam, ada gula hati dan petai rebus. "Bawa aku pergi dari sini, bawa aku ke ayahku," tangisnya. Laki-laki itu tertawa. "Kau memang akan kubawa pergi, tapi mana tahu aku di mana ayahmu tinggal. Tetapi senangkanlah hatimu. Kau akan kubawa ke sebuah rumah di mana kau bisa hidup senang." Dan laki-laki itu membawanya ke sebuah rumah yang lumayan megah. Perempuan setengah baya pemilik rumah itu berwajah manis, bersenyum manis. Leher, pergelangan tangan, jari jemari, telinga bahkan pergelangan kakinya penuh dengan perhiasan emas yang bagus-bagus. Rumahnya mempunyai banyak kamar dengan perabotan yang bagus-bagus. Anak-anaknya, semua anak gadis, berperawakan berwajah dan berpakaian bagus-bagus. Ija pun kemudian diberi pakaian dan kamar yang bagus. Perasaan sedih dan sakit hatinya akan perbuatan si abang beca perlahan-lahan lenyap. Sampai suatu malam, seorang laki-laki datang ke kamarnya, menutup pintu bahkan menguncinya sekalian. Dan laki-laki itu berbuatlah hal yang sama terhadap Ija, memperkosanya. "Telah kubeli kau dengan harga mahal dari penarik becak itu," rungut induk semangnya ketika Ija mengeluh keesokan harinya. "Karena itu, kau harus menurut dengan patuh. Apa saja pun yang diperbuat laki-laki yang datang ke rumah ini pada dirimu. Mengerti?" Dan laki-laki demi laki-laki silih berganti menikmati tubuhnya Ija. Di kamarnya atau keluar dari rumah, naik mobil ke hotel atau keluar kota. Begitu terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai berbilang tahun. Ia sudah melupakan ayahnya, tetapi ia tidak bisa melupakan sakit hatinya. Abang beca itu telah menjual tubuhnya dan hanya memberi sedikit bagian saja, sekedar makan enak dan bisa membeli pakaian bagus serta sedikit perhiasan. Ija tak boleh memiliki banyak uang, dan tiap kali menerima pembayaran dari laki-laki yang mencarternya, harus menyetorkan uangnya pada perempuan bermuka manis namun berhati busuk itu. "Aku ingin keluar," pernah ia berkata dengan marah. "Pergilah, dan tukang-tukang pukulku akan menyilet mukamu yang cantik biar cacat seumur hidupmu. Lalu kau mereka lemparkan ke pinggir jalan supaya hidup sebagai seorang pengemis. Masih mau pergi?" "Oh, tidak." Ija tak mau mukanya disilet. Ia tak sudi dilempar ke pinggir jalan. "Kau harus pindah.
perempuan itu memerasmu. Kau pantas untuk hidup senang dan diperlakukan sebagai perempuan terhormat. Seseorang tiba-tiba berkata begitu padanya. Dan orang itu terus-menerus menekankan hal demikian. Dan ia memang memperlakukan Ija sebagai perempuan terhormat. Diajak keluar rumah makan minum di restoran. Masuk nightclub, nonton, piknik, semua tanpa memperlakukan tubuhnya sebagaimana diperlakukan oleh laki-laki lain. Paling-paling laki-laki itu yang juga membayar sebagaimana laki-laki lain membayar Ija, hanya memeluk dengan lembut dan mencium dengan penuh kasih sayang. Diakhiri dengan sebuah kalimat pendek yang membuat Ija merasa hidup kembali. Aku akan memperistri kau, sayangku. Dan laki-laki itu menebus Ija dengan harga yang mahal. Tetapi ia juga kemudian hari terpaksa harus menebus tekadnya untuk memperistri Ija dengan harga yang jauh lebih mahal. Dia kan laki-laki yang kau maksud makamnya harus kita cari. Lagi-lagi Kurdi menukas ceritanya Ija dengan tidak sabar. Iya. Ceritakan kenapa ia mati. Ceritakan mengapa kau tidak tahu di mana jenazahnya dimakamkan. Kau menghabis-habiskan waktuku dengan kisahmu yang berlarut-larut itu. Kembali mulut mayat yang terbujur di lantai bergerak-gerak, melontarkan sumpah serapah pertanda ia sangat marah. Ia laki-laki yang baik. Ia laki-laki yang harus dihormati. Iya, aku tahu. Bungut Kurdi. Bagaimana kematiannya terjadi? Mana aku tahu. Suara mayat itu letih dan marah. Sebabnya, kalau saja jasad itu hidup, tentulah sudah tergoncang-goncang menahan amarah. Tetapi karena jasad itu jasad mati, hanya mulut kemak-kemiknya saja yang sanggup melontarkan sumpah serapah, tidak berkeputusan. Sampai Kurdi ikut marah. Hentikan menghinaku, atau kau kubiarkan gentayangan menjadi kuntilanak menggendong mayat bayimu kemana-mana. Bentaknya. Mayat itu terbatuk. Baiklah, kaulah yang harus bersabar sedikit. Hei mayat terkutuk, mau tawar menahan pula lagi. Kumohon. Lanjutkanlah. Jauh di luar rumah, Bu Enju mendengar lanjutan dari ucapan-ucapan aneh dari dalam kegelapan di depannya. Kau kembalilah ke rumah itu. Bu Enju membesarkan mata, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Kau siapa? Tanyanya takut. Tak perlu tahu. Kembalilah ke sana dan lihat apa yang dilakukan oleh Kurdi laknat itu pada mayat anak angkatmu. Mengapa kau tidak pergi sendiri melihatnya? Terdengar suara orang meludah, lalu gerutuan marah. Jadah, ras putih yang ia tebarkan mengelilingi rumah itu. Aku tidak bisa mencarinya malam-malam gini dan memungutnya satu persatu. Aku tidak bisa menerobos ilmu sihir yang... Sihir? Bu Enju menggigil. Jadah. Makian lagi. Lalu... seperti suara orang meniup. Angin dingin menampar wajah Bu Enju sampai beku rasanya kulit mukanya. Begitu angin dingin itu lenyap, Bu Enju tidak ingin berkata apa-apa lagi. Malah tidak ingat apa-apa lagi siapa dirinya, di mana ia berada,
Siapa orang itu? Apa maunya? Ia berdiri kaku, wajah kaku, pandangan mata kaku. Salahmu. Terdengar lagi suara dari kegelapan. Terlalu ceriwis. Dasar nini-nini, pergi sana dan lakukan apa yang kuperintahkan. Angin bertiup lagi. Bu Enju memutar tubuh kaku dan perlahan sekali ia melangkah kaku, juga perlahan sekali. Ia telah dijadikan robot hidup oleh makhluk asing yang mempengaruhi jalan darah dan pikirannya. Dalam keadaan biasa, dalam beberapa menit ia akan bisa sampai di rumah. Tetapi dalam keadaan serupa itu, mungkin banyak waktu yang ia perlukan. Nenek sialan, maki suara dalam kegelapan. Tulang-tulangnya bisa bercopotan dipengaruhi ilmuku. Apa boleh buat? Aku harus tahu apa yang dikerjakan musuhku itu. Mudah-mudahan saja si nenek ini tidak mundur dan berlari menjauh dari rumahnya. Begitu pengaruhku hilang di saat ia menginjakkan kaki melewati garis ilmu si penunggu jenazah itu. Penunggu jenazah itu mendengarkan dengan sabar. Ija kemudian menikah dengan laki-laki yang mengangkatnya dari dunia hitam yang nista itu. Dengan mendapat tantangan keras dari orang tua si laki-laki, suaminya bukan saja tidak diakui anak lagi, malah dikutuk agar hidup sengsara dan menderita. Selama ia bersikeras untuk berumah tangga dengan bekas pelacur bernama Ijah itu. Mula-mula, kutuk itu kami anggap sepi, ujar Ijah lirih. Tetapi usaha suamiku, kekayaan yang kami miliki, ludes dengan cepat. Kami berusaha menghemat, tetapi ada saja pengeluaran yang tidak terduga. Suamiku seringkali jatuh sakit, dan aku semakin disikirkan tiap kali ia mulai sehat kembali. Karena penasaran, Nyi Ija mendatangi seorang dukun. Suamimu diguna-gunai keluarganya, ujar dukun itu. Tolonglah aku melawan guna-guna itu, mohon Ija. Wah, berat. Orang yang dipakai keluarga suamimu bukan kaliberku. Ilmunya tinggi. Kau harus mencari guru yang lebih tinggi dari dia. Siapa? Di mana tempatnya? Berapa biayanya? Desak Nyi Ija tidak sabar. Hampir-hampir tanpa biaya. Ia hanya memberikan syarat-syarat tertentu. Akan kuberitahukan tempatnya padamu. Tempatnya jauh, di lereng sebuah gunung yang jarang dijamah manusia. Gurunya bukan sembarang guru. Ija harus menyerahkan tubuhnya untuk ditiduri sebagai syarat utama. Meskipun, wah, terlalu larut malam, protes Kurdi tiba-tiba sewaktu ia dengar lolongan anjing yang lirih menyayat tulang di luar rumah. Lolongan itu disertai dengus kuda yang keras. Persingkat ceritamu, hanya tentang suamimu. Sudah aku bilang berkali-kali padamu. Mayat Nyi Ija terdiam sebentar. Sepasang matanya yang terbuka lebar dengan manik-manik yang sudah mati memandang langit-langit kamar dengan kosong. Lalu, aku pulang ke rumah setelah apa yang kuhendaki peroleh. Tetapi di sana telah ada mertuaku dan banyak sekali orang. Ternyata suamiku telah mati waktu mereka tiba di rumahku. Ija dikutuk tidak saja oleh mertuanya, tetapi juga kebanyakan orang di tempat itu. Ia dituduh telah meninggalkan suami yang tengah sakit. Dituduh mencari laki-laki lain, melacurkan diri. Ia kemudian diusir dan mayat suaminya dibawa pergi oleh mertuanya. Betapapun Ija bersikeras untuk memakamkan sendiri suaminya, dalam keputusasaan, Ija lari pada gurunya di tengah hutan dan memperoleh jawaban.
Lawanku kalah, ia marah dan lupa diri. Guna-gunanya ia rubah jadi sumpah kematian. Itulah sebabnya begitu kau pulang, suamimu telah tiada. Ija jadi putus asa. Ia ingin bunuh diri. Tetapi gurunya berkata dengan tegas, kematian itu akan datang sendiri. Tetapi bukan sekarang waktunya. Dan kandungan di perutnya Ija memberi dorongan untuk menunda datangnya kematian itu. Anakku harus hidup, desis mayatnya Ija. Iya, satu-satunya peninggalan suamiku. Satu-satunya yang paling berharga di dunia ini. Karena itu aku pun harus hidup demi anakku. Aku lalu meninggalkan hutan dan terdampar di kampung ini. Mayat itu menghentikan ceritanya dengan nafas lirih dan teramat letih. Tetapi ketika anakku lahir, ternyata anakku. Suara tangis menyayat hati menggaung di dalam rumah. Beremut Kurdi. Ia mengembangkan kedua tangannya. Ia putarkan secara bersilang di atas wajah mayatnya Ija. Suara tangis itu perlahan-lahan hilang. Mulut yang kemak-kemik itu kemudian berhenti. Yang terdengar adalah suara Kurdi membaca mantra. Gerakan tangannya yang semakin liar, kemudian bentakan yang halus. Sekarang, sebagai imbalan bantuan, kau harus memenuhi syarat yang kuhendaki. Mulut mayat itu bergerak-gerak. Hah? Apa? Kau harus bersedia aku segamai. Terdengar pekik halus lalu. Tidak, aku tak sudi. Harus. Kurdi terkekeh. Bukankah kau sudah biasa begitu dengan banyak lelaki lain? Aku tak keberatan. Tetapi kau harus tahu, aku sedang kotor. Darahku kotor. Lagi pula, kau harus tahu siapa guruku dan apa yang ia tentukan sebagai. Aku tak peduli siapa gurumu. Kau telah mati jadi kau bukan muridnya lagi. Suara memelas dari mayatnya Ija tiba-tiba berubah jadi suara mengikik. Ya, Ija tertawa mengikik. Kau, katanya seraya terkikik-kikik. Kau tak tahu sumpahku yang segera akan terjadi. Kau, penunggu jenazah terkutuk. Teruskan niatmu, teruskanlah, dan kau akan menyesal. Aku mengutukmu, aku. Arwah yang kembali. Suruh Kurdi keras mengatasi suara ketawa menggigit dan sumpah serapah mayatnya Ija. Hangatilah jasadmu yang diam ini. Isilah jalan darahnya kembali. Habis berkata begitu, Kurdi menyayat urat nadi lengan kirinya pakai pisau cukur. Darah menyembur, bersimbah di dua jantung mayat. Terdengar pekik nyaring, melengking-lengking di luar rumah. Penduduk kampung meringkuk di balik selimut masing-masing, takut dan ngeri. Tidak ada yang bergerak dari tempatnya, termasuk Bu Enju, yang sudah berada dalam garis dengan pengaruh ilmu sihir penunggu jenazah. Begitulah ia tiba di garis itu. Lenyaplah pengaruh ilmu dari orang yang bersembunyi dalam kegelapan, non tak jauh dari rumah Pak Lurah. Bu Enju tersadar dari kesima. Ia dengar pekiknya Ija yang memilukan hati. Ia dengan nolongan anjing di dekatnya, panjang dan lirih, dengus kuda yang keras dan menyembur-nyembur, lantas merasakan ketakutan dalam dirinya. Lama ia tertegun di tempatnya berdiri, sementara jeritan itu perlahan-lahan menurun kemudian tidak terdengar sama sekali. Yang terdengar hanya lolongan anjing dengan kuda bersaut-sautan. Lalu terlihat bayangan kereta dan peti mati di atasnya.
Hanya beberapa langkah dari tempat Bu Enju berdiri. Tubuhnya menggigil dengan hebat. Apa yang harus kulakukan? Ia berbisik ketakutan, memandang berkeliling ke arah kegelapan. Tidak, ia tidak berani mengganggu Kurdi. Tetapi di sana, dalam kegelapan, makhluk yang tidak terlihat itu, suaranya yang mendirikan bulu roma, dan pengaruh gaibnya yang membekukan tubuh dan perasaan. Tidak, Bu Enju juga tidak berani kembali ke sana. Ia harus masuk ke dalam rumah. Rumah yang terdekat adalah rumahnya sendiri. Tak ada jalan lain. Perlahan-lahan, ia masuk ke dalam rumah dengan berjingkat-jingkat. Berharap Kurdi tidak mendengar lantas terusik pekerjaannya. Tetapi lolongan anjing si penunggu jenazah yang kemudian menyentak-nyentak tinggi membuatnya terkejut. Tolong! Bu Enju menjerit tertahan, lantas menghambur ke ruang tengah. Di sana ia tertegun dan terkesima kembali. Dia melihat sebuah pemandangan yang sangat ganjil di lantai, di atas hamparan permadani. Ia lihat dua sosok tubuh yang tidak mengenakan pakaian selembar pun tengah bergelut. Masih sempat ia perhatikan baik-baik apa yang sebenarnya terjadi. Tubuhnya Ijah, anak angkatnya yang sudah mati, tergeletak diam, sementara Kurdi dengan liar menggagahinya. Ya Allah! Geluh Bu Enju, lantas dengan rona ngeri tiada tara di wajahnya. Perempuan itu seketika menghambur keluar rumah. Kurdi menjerit mendengar seruan Bu Enju. Meloncat berdiri, menyambar pakaian dan sarung mengenakannya buru-buru. Ia terus berteriak kesakitan seraya memegangi kedua telinga, menutupnya rapat-rapat dengan telunjuk, sampai kemudian tubuhnya menjadi tenang kembali. Pada waktu matanya ia buka, ia masih sempat melihat tubuh Bu Enju yang berlari keluar. Ia hampir saja berlari menyusul kalau saja suaranya tidak menangkap perubahan pada mayat Ijah yang tergeletak dengan posisi tidak karuan di lantai. Tadi, kulit tubuh itu halus dan licin, kini tampak kasar, berbulu kehitam-hitaman, makin lama makin lebar, memenuhi seluruh tubuh kecuali bagian-bagian tertentu. Dahinya Ijah menyempit, hidung dan mulutnya melebar. Dari sudut-sudut mulutnya keluar taring-taring tajam dan panjang. Kurdi jatuh terduduk di lantai. Sekujur tubuhnya lemas dan gemetar. Ya, tidak peduli lagi apakah Bu Enju lari ke salah sebuah rumah dan dengan ribut menceritakan apa yang tadi ia saksikan. Ia tidak peduli. Bahkan bila pun penduduk nanti datang beramai-ramai untuk membunuhnya, Kurdi juga tidak peduli. Toh nanti ia bisa mempengaruhi pikiran perempuan itu agar bercerita lain di hadapan semua orang. Ia akan gunakan dan ia percaya orang-orang akan mengiyakan bila ia tuduh. Perempuan tua mengatakan ia akan mempengaruhi mereka semua, akan membuat mereka percaya. Kini ia sendiri yang terpengaruh, tidak percaya dengan apa yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Perempuan muda yang terbujur mati di lantai, payudaranya basah oleh darah bercampur keringat Kurdi, tengah menistannya. Dengan suara mengkekeh berat dari mulut mayat. Muridku sudah memperingatkan kau, tetapi kau tidak mau dengar. Kurdi memusatkan pikiran, memusatkan jiwa. Kala seraya memejamkan mata, ia menyenggak. Katakan, siapa kau gerangan? Aku gurunya. Mengapa kau mengusik pekerjaanku? Bukankah muridmu sudah mati dan tidak layak lagi kau ganggu-gugat? Suara terkekeh itu menggema lebih berat. Lalu, kau yang mengusikku.
mengusik jasad muridku, pengabdiku, bila mati, tepat tengah malam dan berubah jasad seperti jasadku. Tetapi kau menggagalkan pekerjaanku. Kau menggoda muridku. Aku terpaksa memunculkan wujudku pada jasadnya. Supaya kau tahu, kau tidak patut menjamah tubuhnya. Hanya aku yang berhak menjamahnya. Pantas bayi ini Ija yang sudah mati berwujud sebagai manusia, sebagian kera. Demikian menurut yang kudengar. Berkutuk. Benih itu bercampuran kasihku dengan benih suami perempuan ini. Ia lahir membawa jiwa ayahnya, tetapi membawa perwujudanku sekaligus. Untunglah ia mati. Orang akan membencinya bila ia hidup dan aku tidak bersedia didekatinya sebagai ayah kedua. Itu akan membuatku celaka. Biarlah ia mati serupa itu. Mati tanpa terusik oleh kekuatan apapun kecuali penciptanya. Hanya yang ini pengabdiku yang muda, cantik dan patuh ini harus kubawa sekarang juga. Tidak, kau tidak boleh melakukan itu, dengus Kurdi. Aku berhak. Tetapi kita harus saling menghormati pekerjaan kita satu sama lain. Aku melaksanakan amanat orang yang mau meninggal. Amanatnya Ija. Aku harus memenuhinya karena aku telah berjanji. Apa amanatnya? Ia ingin dimakamkan di samping makam suaminya. Pergilah, kumohon pergilah. Waktuku tinggal sedikit. Tetapi, kumohon padamu, siapapun jua kau adanya, manusia biasa seperti aku, atau setan seperti yang kuabdi. Aku tidak tahu muridmu masih menjadi hakmu setelah ia mati. Sungguh aku tidak tahu. Kini pergilah. Jangan mengusik pekerjaanku. Dan aku pun tidak akan mengusik keinginanmu. Kau boleh ambil muridmu ini kembali apabila tugasku telah kuselesaikan. Lama tak terdengar jawaban. Kurdi hampir-hampir tak sabar. Mantra-mantranya ia bacakan sekuat-kuat ia bisa. Asap pedupaan menyan ia hembuskan semampu ia dapat. Terdengar suara batuk-batuk, suara helaan nafas berat, langkah suara seperti igauan. Kukira kau benar. Aku akan mengambil muridku dari makamnya nanti. Tugasmu tidak gampang, bukan? Aku akan berusaha. Kau telah mengusikku, dan masih ada orang lain di luar sana yang bermaksud mengusikku. Orang itu tidak menghormatiku. Mungkin karena aku juga ia kira tak pernah tidak menghormati pekerjaannya. Tetapi aku menghormatimu. Aku telah meminta maaf. Kumohon agar kau pun menghormatiku barang sedikit. Terdengar tawa parau, mengakak diselang-seling oleh suara mengik-mengik. Suara kera besar yang banyak berkeliaran di hutan-hutan terlarang. Kurdi merasakan sekujur tubuhnya bersimbah peluh dingin. Kemudian angin gersang menyapu ruangan itu dan ketenangan kembali pada dirinya. Ia membuka matanya, memperhatikan berkeliling ruangan, menembus asap menyenyang berkebul. Baru kemudian memusatkan pikiran kembali seraya bergumam lebih lembut. Nyi Ija, perlihatkanlah wujudmu yang asli. Lalu, wah! Ia meludah ke dada mayat. Terdengar rintihan kesakitan. Suara erang yang terengah-engah, lalu sepi menyentak. Kurdi membuka matanya. Di lantai terbaring jasadnya Ija. Tiada bulu-bulu hitam yang lebat. Tiada kening yang sempit.
hidung mulut yang lebar, ataupun taring tajam mengerikan. Yang ada hanyalah sesosok tubuh lemah, berkulit halus dan licin, berbibir bagus, berdahi manis, berhidung indah, dengan sepasang mata yang masih tetap terpentang lebar-lebar, persis seperti mata yang terlihat Kurdi atau dilihat orang-orang, dikala perempuan muda yang malang itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kurdi terpengaruh lelah. Sekarang, bisiknya lemah, ditujukan ke arah jantungnya Ija. hai kau roh yang telah sempat gentayangan, pergilah. Tunjukkanlah di mana letak mayat suami perempuan ini. Tunjukkanlah ke dalam pikiranku. Tunjukkanlah. Hai kau roh yang penasaran. Ia bersimpuh, membaca mantra perlahan-lahan sambil memusatkan jalan pikirannya. Ada hentakan-hentakan halus di belakang kepala, pada otak Kurdi. Kemudian lecutan-lecutan keras sehingga tubuh Kurdi terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Angin keras bertiup dalam ruangan, membuyarkan asap menyanyang berkepul-kepul, berputar seperti angin puyuh di atas ubun-ubun Kurdi. Ketika desau angin itu berhenti dengan sendirinya, Kurdi menganggukkan kepalanya. Aku tahu sudah. Desahnya lirih dan letih. Kemudian ia membaca mantra lagi, lalu diam. Tiada suara apa-apa lagi yang terdengar dalam ruangan. Apalagi di luar rumah. Anjing Kurdi merintih perlahan. Kuda di dekatnya menghentak-hentakan kaki dengan enggan. Olongan anjing dan hentakan kaki kuda itu demikian halusnya, sampai-sampai tidak terdengar oleh telinga biasa. Apalagi telinga penduduk desa itu, yang sedang menciutkan tubuh sekecil mungkin, agar tidak terlihat dari terjamah oleh hantu mengerikan yang sewaktu-waktu bisa muncul. Namun, sayup-sayup telinga mereka menangkap suara asing, suara teriakan minta tolong, suara orang berlari-lari mengarah ke rumah Pak Lurah. Bu Unju, sudah ketemu kuntilanaknya Ija. Bisik semua orang ketakutan. Memang Bu Unju yang berlari-larian seraya menjerit-jerit minta tolong itu. Ia menggedor pintu rumah demi pintu rumah, yang tidak satu pun penghuninya bersedia membuka. Akhirnya, dalam keputusasaan, Bu Unju berlari dalam kegelapan ke arah rumah Pak Lurah. Beberapa kali kakinya terantuk pagar, terantuk batu, terantuk akar-akar pohon yang melintangi jalan. Tetapi ia terus berlari jatuh bangun. Sampai suatu saat, tepat di tempat di mana ia tadi mendengar suara ganjil, tubuhnya terpaku diam dan suara itu kembali terdengar. Kemarilah. Tiupan angin dingin itu menyapu wajah Bu Unju. Ia mendekat, digerakkan oleh kekuatan gaib. Apa yang kau lihat di rumahmu? Perempuan tua yang malang itu menceritakannya. Lebih tepatnya, dikatakan mengeja kata demi kata tentang apa yang disaksikannya. Wih, suara meludah. Aku tahu sudah. Pergi kau sana. Perempuan tua rentah. Tiupan angin dingin kembali dan Bu Unju sadar dari kesima. Begitu sadar ia menjerit lagi dan berusaha lari. Tetapi jeritan itu tertahan di kerongkongan. Lututnya goyah tak mau digerakkan. Dalam sekejap, tubuh perempuan tua yang malang itu limbung. Ia jatuh ke tanah tanpa suara, kecuali erang sakit dan ngeri yang terlontar dari mulutnya. Sesaat sebelum kepalanya membentur benda keras di permukaan tanah. Wah, celaka! Gumam suara dalam kegelapan cemas. Aku harus cepat-cepat menyingkir dari tempat ini. Lowongan anjing menggema di kejauhan, tinggi, mendaki ke balik awan pekat.
di mana rembulan sedang menyembunyikan diri dengan segala kecemasannya. Awan hitam itu mulai bergerak, perlahan kemudian makin cepat. Petir tiba-tiba menyambar, guntur menggelegar. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun menyiram bumi yang masih diam ternganga-nganga itu. Hujan baru berhenti pada waktu pagi datang. Tetapi penduduk kampung itu baru berani keluar rumah masing-masing setelah matahari terbit dan ternak-ternak ribut berkeliaran mencari makan. Orang-orang melupakan pekerjaannya dan bergerombol-gerombol menuju rumah Bu Enjuh. Mereka ingin tahu peristiwa apa saja yang terjadi sepanjang malam yang mengerikan itu, dan bagaimana halnya dengan Kurdi, si penunggu jenazah. Penunggu jenazah itu sedang berdiri di luar rumah. Ketika orang-orang berdatangan, ia baru saja melepas pembalut dari daun kelapa muda di pergelangan tangan kiri yang ia tentangkan ke arah matahari terbit. Tiada luka sayatan, tiada bekas sama sekali. Ia menarik nafas lega, memperhatikan orang-orang yang datang dengan wajah dingin dan sukar dibaca. Sepi mencekam seketika orang-orang itu berhadapan dengan Kurdi, sampai Pak Lurah yang memulai. "Pak Kurdi selamat?" Barulah Kurdi tersenyum, ramah dan sedikit kecut. "Berkat doa kalian," ujarnya lemah. "Wajah-wajah kalian membuat aku bertanya-tanya. Gerangan apa yang membuat kalian cemas?" "Konte," seseorang membuka mulut, tapi segera menutupnya kembali dengan wajah yang pucat pasi. "Maksud saya, apakah mayat di Ija masih di tempatnya?" "Oh, masih. "Syukurlah. Rohnya?" Seseorang nyeletuk pula dan terkejut sendiri oleh pertanyaannya. Sementara beberapa orang lain menyesali si pembicara yang terlanjur buka mulut tanpa dipikir panjang itu. Kurdi mengerutkan dahi, heran. "Bukankah kalian semua tahu orang mati ditinggalkan oleh rohnya?" Orang tadi mengangguk, yang lain pun ikut mengangguk. "Nah, rohnya pergi ke alam baka tentu. Aku mengerti apa yang tersirat di balik kepala beberapa orang di antara kalian. Percayalah, aku berjanji roh itu tidak akan kembali atau gentayangan di antara kalian. Bukankah untuk tujuan itu kalian memanggilku kemari?" Orang-orang mengangguk lagi, dan Pak Lurah mengiyakan dengan mulut. "Memang benar, Pak Kurdi. Juga kami ingin meyakinkan bahwa mayat perempuan malang itu disemayamkan di samping makam suaminya." Kurdi manggut-manggut. "Memang itulah tugasku," katanya. "Kalau begitu kami percaya, Pak Kurdi. Istirahatlah dulu. Kami akan memandikan jenazah sebelum Pak Kurdi dibawa pergi." Kurdi mau melangkah masuk ke rumah waktu Pak Lurah nyeletuk. "Mana Bu Enjuh?" Kurdi angkat bahu. "Ia tinggalkan aku semalam. Katanya mau ke rumahmu. Tidakkah ia ke sana malam tadi?" Orang-orang pada bengong, kemudian ribut mencari. Dan tak jauh dari rumah Pak Lurah, di antara batang-batang pohon kelapa, orang menemukan Bu Enjuh. Ia rebah di atas tanah berlumpur, dengan belakang kepala tepatnya berada di permukaan sebuah batu besar dan tajam. Perempuan itu telah mati. Pada wajahnya tidak terlihat gurat-gurat kesakitan, melainkan penderitaan yang ditimbulkan oleh rasa takut yang luar biasa. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kelanjutan kisahnya akan kami tayangkan di video mendatang.